dengan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1+1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita semua. Selamat sore dan selamat datang bagi seluruh peserta kelas Ngerti Digital pada sesi sore hari ini. Apa kabar nih Bapak, Ibu, Kakak, adik, serta teman-teman semua? Saya harap dalam keadaan yang sehat dan juga tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini saya lihat udah ada beberapa teman-teman yang join nih. Boleh kali ya kita saling sapa terlebih dahulu dan berkenalan satu sama lain menggunakan kolom chat. Jadi bagi teman-teman boleh banget nih untuk menuliskan nama beserta dengan asal daerahnya supaya harapannya kita bisa saling berkenalan, menjalin relasi, dan tentunya di masa depan bisa untuk saling berkolaborasi. Oke, sambil menunggu teman-teman menuliskan nama beserta dengan asal daerahnya di kolom chat, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Teresia Aprili, dan senang sekali pada kesempatan di sore hari ini saya diberi kepercayaan sekaligus kehormatan untuk menjadi moderator kelas Ngerti Digital dengan tema Menemukan Fakta dengan Mudah melalui Chatbot Kalimasada Mavindo. Oke, karena saya sudah memperkenalkan diri, sekarang saya mau ngecek dulu nih di kolom chat udah ada siapa aja ya yang memperkenalkan diri. Oke, di sini ternyata udah ada Kak Anik dari Jombang, Jawa Timur. Halo Kak Anik. Ada juga Mas Adi, terus ada juga nih Kak Diva dari Wonogiri, Jawa Tengah. Wah, halo Kak Diva. Iya, nggak apa-apa Kak, off cam, tapi yang penting tetap aktif ya Kak selama kelas kita hari ini. Oke, mungkin teman-teman yang lain masih em, lagi ngetik kali ya ini. Oh, ada lagi nih Kak Firdaus dari Flores NTT. Wah, halo Kak Firdaus. Jauh ya Kak dari NTT dan kayaknya kalau NTT tuh 1 jam lebih cepat ya Kak daripada WIB gitu. Oke, mungkin boleh teman-teman yang lain juga mengetikkan nama beserta dengan asal daerahnya, namun untuk mempersingkat waktu, mengingat kita punya keterbatasan durasi, saya akan melanjutkan ke agenda kita yang selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke dalam inti pembahasan kita pada sore hari ini, saya ingin memperkenalkan dulu nih beberapa ruang yang dimiliki oleh Kaizen Room, teman-teman. Karena mungkin ada teman-teman yang sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Jadi Kaizen Room sendiri memiliki 4 ruang
Yang pertama ada ruang usaha yang merupakan solusi bagi para UMKM dari level pemula, menengah, lanjutan untuk menemukan strategi yang relevan dan juga dapat diimplementasikan secara tepat. Lalu yang selanjutnya ada juga ruang kreasi yang hadir untuk membantu Anda dalam sesuai dengan situasi dan kebutuhan akan kecakapan digital. Lalu, yang ketiga, juga ada ruang interaksi, teman-teman, di mana ruang interaksi ini hadir sebagai sebuah solusi bagi Anda yang ingin memperdalam kemampuan komunikasi untuk meningkatkan karir Anda. Lalu selanjutnya yang terakhir dan yang paling baru nih dari Kaizen Room, ada ruang apresiasi, di mana ruang ini hadir sebagai upaya untuk menciptakan inklusivitas karena kita menyadari semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan juga skill yang ada di dalam diri mereka. Nah, itu tadi 4 ruang yang dimiliki oleh Kaizen Room dan bagi teman-teman nih yang kepo dan penasaran, apa aja sih program yang ada di setiap ruangnya, boleh banget untuk ngecek link yang ada di bio Instagram kami di @kaizenroom. Oke, selanjutnya supaya kelas kita sore hari ini bisa berjalan secara kondusif, maka saya akan membacakan beberapa tata tertib yang bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk mematikan mic atau mengemute selama sesi ini berlangsung sampai waktu dipersilakan untuk open mic. Lalu yang kedua, selama sesi acara ini berlangsung, boleh banget teman-teman tuh aktif untuk bertanya dengan cara menuliskan pertanyaannya menggunakan kolom chat dan nantinya akan dijawab oleh narasumber kita pada sesi Q&A. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung dengan open mic juga boleh banget nanti bisa menggunakan fitur raise hand pada sesi Q&A. Dan peraturan kita yang terakhir adalah teman-teman juga diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk menyalakan kamera supaya kita bisa saling mengenal dan melihat wajah yang energik, cantik, dan ganteng satu sama lain. Oke, itu tadi beberapa tata tertib yang kiranya dapat teman-teman ikuti selama jalannya kelas ini, supaya kelas kita bisa berjalan secara kondusif dan juga lancar. Oke, tanpa mengulur lebih lama lagi nih teman-teman, dan saya rasa teman-teman juga udah pada nggak sabar dan penasaran tentang pemaparan materi kita kali ini seputar menemukan fakta dengan mudah melalui chatbot Kalimasada Mavindo. Karena seperti yang kita tahu ya teman-teman, di era tsunami informasi ini, kita tuh setiap menitnya akan disajikan dan dilanda oleh beragam banget informasi, dan nggak jarang informasi yang kita dapat itu juga ternyata adalah hoax dan bukan fakta. Oleh karena itu penting banget kan bagi kita untuk ngecek dan memverifikasi informasi yang kita dapatkan. Nah, penasaran nggak sih teman-teman siapa narasumber kita pada sore hari ini? Untuk itu kepada kakak operator dipersilakan untuk share screen. Baik, terima kasih Kakak Operator. Langsung saja teman-teman kita panggilkan narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini, yaitu Mas Adi Syafitra yang merupakan pemeriksa fakta dari Mavindo. Halo Mas Adi. Halo Kak Teresia, selamat sore. Selamat sore Mas. Gimana nih Mas kabarnya pada sore hari ini? Oke, Alhamdulillah baik banget ya. Dalam keadaan sehat tentunya. Semoga Kak Teresia dan teman-teman di sini semuanya juga dalam keadaan sehat. Amin. Oh ya Mas Adi, boleh kali ya kita, saya tanya-tanya dulu nih, Boleh kira-kira Mas dong. Adi akhir-akhir ini kesibukannya apa aja sih Mas? Tentunya sebagai salah satu pemeriksa fakta di Mapindo, ya bukan mulai ya, udah dari dulu ya membuat artikel periksa fakta yang diterbitkan di situs tunbekhoax.id, juga diterbitkan di forum anti fitnah, hasut dan hoax milik Mavindo.
Oh, oke, Mas. Apalagi menjelang pemilu ya, Mas, biasanya Betul, bakal betul. banyak banget nih hoaks-hoaksnya ya, Mas. Betul, Oke betul deh, banget. Mas. Ya, Ini mungkin teman-teman udah pada nggak sabar kali ya, Mas, untuk mendengarkan pemaparan materinya dan, saya izin mengingatkan untuk pemaparan materinya akan berlangsung selama 30 menit dan jika waktunya akan menjelang habis, saya izin untuk mengingatkan nanti ya, Mas. boleh dong. Oke, Mas. Kepada Mas Adi, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Teresia. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat selalu semuanya. Eh, ya mungkin kabar baiknya WHO sudah mengumumkan bahwa COVID itu bukan lagi pandemi global ya. Jadi tapi tetap jaga kesehatan teman-teman. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Teresia, tema kita pada sore hari ini yaitu mengenal chatbot Kalimasada. Mungkin teman-teman kalau yang sudah tergabung di kerelawan Mafindo mungkin sudah tahu ataupun kenal dengan chatbot yang satu ini. Cuman mungkin ada beberapa kawan-kawan yang bahkan dengan Mafindo sendiri belum tahu. Saya akan coba share screen untuk membawakan materi. Tapi materi saya tidak terlalu banyak. Nanti kita akan langsung saja coba praktek terkait bagaimana cara menggunakan chatbot Kalimasada ini. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat, Kak Teresia? Sudah, Mas, aman. Oke. Nah, temanya sudah ya. Teman-teman juga mungkin yang ingin mengenal Mapindo lebih dekat bisa juga mengunjungi situs s.id/mavindo. Di sana ada beberapa eh, media sosial, kemudian fitur juga yang bisa teman-teman kunjungi terkait tentang Mavindo. Nah, sebelumnya izinkan saya juga memperkenalkan diri. Saya seperti yang saya sebut tadi merupakan salah satu pemeriksa fakta di Mavindo. Kemudian saya juga merupakan salah satu fasilitator kelas kebal hoax dan kelas cek fakta yang diadakan oleh Mavindo sejak tahun 2021. Saya juga merupakan trainer bersertifikat Google News Initiative. Teman-teman bisa mengunjungi saya di Instagram @xpitra. Teman-teman juga bisa berkirim email, mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa ke fitrah@mavindo.org.id, atau teman-teman juga bisa mengunjungi personal website saya yaitu s.id/xfitrah. Oke, nah tadi kita sudah membahas bersama-sama apa sih sebenarnya Mavindo itu. Jadi Mavindo itu adalah singkatan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, teman-teman, yaitu organisasi periksa fakta pertama di Indonesia sejak tahun 2016. Jadi Mavindo itu didirikan tahun 2016. Mungkin di sini ada teman-teman yang jadi relawan Mavindo juga ya. Saat ini Mavindo sudah terbentuk di 39 kota di Indonesia. Selain teman-teman relawan tentunya juga seperti saya kami memiliki 20 lebih profesional. Eh, Selain itu ada lebih dari 50.000 orang yang telah diedukasi secara offline melalui acara-acara yang diadakan oleh Mapindo berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain. Kemudian 50.000 lebih juga kawan-kawan sudah diedukasi secara online seperti yang saat ini kita apa namanya itu lakukan bersama Kaizen Room. Jadi walaupun kemarin sempat pandemi, edukasi tetap apa namanya itu kita jalankan gitu walaupun secara online. Karena salah satu kegiatan Mapindo bukan cuma tentang pemeriksaan fakta, juga tentang edukasi anti hoax. Contohnya seperti yang kita ikuti pada sore hari ini. Nah, eh, sebagai organisasi pemeriksa fakta, tentunya Mapindo tidak bisa berjalan sendiri. Kita melakukan kolaborasi-kolaborasi dengan banyak banget lembaga, media,
organisasi, kemudian juga ada lembaga riset. Nah, kita juga bekerja sama dengan perusahaan teknologi seperti Google dan Meta. Meta tuh induk dari Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Nah, salah satu bentuk kolaborasi itu adalah kita membuat chatbot yang ada di WhatsApp. Jadi eh, chatbot ini dibuat karena kita tahu masih banyak banget kawan-kawan kita di luar sana itu yang mungkin masih kesusahan untuk melakukan pemeriksaan fakta gitu, karena merasa bahwa pemeriksaan fakta itu kayaknya agak sulit ya gitu. Harus ngerti cara mencari gambar, harus ngerti cara mencari video dan lain-lain. Nah, kita sediakan chatbot. Jadi teman-teman tinggal simpan nomornya, yaitu 0859 2160 0500. Jadi chatbot ini adalah akun WhatsApp yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan pemeriksaan fakta secara cepat di WhatsApp. Jadi nggak perlu buka ini, buka itu. Kalau mungkin kalau yang pemeriksaan fakta apa namanya tuh yang tingkat lanjut kan teman-teman harus belajar cara mencari gambar di Google atau cara menggunakan fitur pencarian video. Eh, nah, kalau di WhatsApp ini teman-teman tinggal ya kayak WhatsApp pengguna WhatsApp lain gitu. Nah, hari ini kita akan melakukan praktek terkait apa namanya tuh penggunaan kalimat sada ini. Nah, ini sebentar. Nah, jadi kalau teman-teman sudah save, ini sudah terlihat ya apa namanya tuh tampilan chatbot kalimat sadanya, Kak. Sudah Mas. Oke, nah ini adalah tampilan chatbot kalimat sada. Kalau teman-teman save apa namanya, ini adalah tampilan awalnya seperti yang saya sebut tadi. Ini nomornya 085921600500, atau kalau mau lebih mudah ingat 085921600500 gitu. Nah, teman-teman juga pastikan bahwa chatbot ini sudah ada tanda verifikasi centang hijau dari WhatsApp. Ini sudah terverifikasi milik Mavindo ya. Sehingga teman-teman tidak perlu ragu untuk save nomornya, dan tentunya sebagai apa namanya itu sebagai hasil kolaborasi dengan WhatsApp, layanan ini tentunya aman dan bisa teman-teman gunakan untuk melakukan pemeriksaan fakta secara cepat. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Jadi kalau sudah save nomornya, tinggal buka WhatsApp, kemudian cari apa namanya tuh berdasarkan nama ya. Kalau saya tuh kan karena saya adalah salah satu tim di chatbot ini, jadi saya simpannya dengan kalimat sada ver 1. Memang dari awal karena tidak ganti nomor jadinya tetap P1 ini. Nah, kemudian teman-teman tinggal chat aja. Misalnya dengan dibuka dengan kata halo gitu. Oke. Tunggu sebentar, nah dia akan menjawab. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, ini karena dia chatbot, jadi ini nggak bisa diajak untuk chat kayak dengan teman-teman biasa gitu ya, ataupun dengan ini adalah bot yang dia akan menjawabnya ya secara otomatis. Jadi nggak bisa tuh ditanya kayak kamu udah makan belum gitu, kamu lagi ngapain, itu nggak akan dijawab ya. Kalaupun pesannya masuk, itu nanti operatornya yang bingung lah, ini siapa ya? Gitu. Karena sebagai salah satu orang yang ada di balik apa namanya database chatbot ini, kadang kami menemukan tuh Kak Teresia ada yang nanya, kamu udah punya pacar belum? Itu pernah loh. Kadang-kadang ada yang mungkin lagi malam-malam gitu, lagi gabut, overthinking ya kan, malah ya udahlah aku daripada ngechat gebetan nggak dibalas, yang di chat chatbotnya Kalimat Sada. Gitu. Nah, jadi itu nggak akan dibalas secara manusiawi ya. Iya betul, random banget ya. Jadi dia karena dia robot, jadi nggak akan jangan berharap untuk dibalas secara manusiawi. Nah, oke, kita coba ya salah satu beberapa menunya. Jadi di sini tuh ada 5 menu Kak yang bisa kita pilih. Misalnya kita pengen nih cek
cek fakta terbaru, artikel-artikel cek fakta terbaru. Nah, ini info buat teman-teman pengguna Kalimasada, artikel cek fakta yang ada di sini ini bukan cuman artikel yang ada di situs Turnback Hoax Mapindo, tapi yang ada di cekfakta.com. Nah, cekfakta.com ini adalah hasil kolaborasi Mavindo bersama 25 media online yang ada di Indonesia. Jadi artikelnya tuh lebih banyak lagi gitu. Nah, misalnya kalau kita pilih menu nomor 2, kita tinggal ketik angka 2, kita tunggu sebentar. Nah, oke. Tuh, dia akan mengirimkan 5 artikel terbaru yang ada di cekfakta.com. Itu. Nah, oke. Nah, ini misalnya 1, 2, 3. Nah, kalau ingin baca apa namanya itu lebih lengkap, itu bisa buka situsnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa baca artikelnya lebih lengkap ya. Tuh, gitu. Nah, terus kalau mau kembali tinggal pencet 0. Ini mungkin kayaknya agak slow respon memang kadang. Nah, atau di sini 3 ya. Oke, benar 3. Nah, jadi kalau mau lebih banyak lagi teman-teman bisa buka langsung situs cekfakta.com atau situs turnbackhoax.id ya. Nah, ini dia masih balas lagi itu. Nah, akhirnya 6, 7. Jadi banyak banget ya. Nah, jadi teman-teman kalau ingin lebih banyak baca-baca artikel yang sudah ditulis oleh Mapindo juga oleh teman-teman 25 media online yang ada di cekfakta.com, bisa buka cekfakta.com langsung. Oke, kita kembali ke sini. Nah, kalau ingin kembali ke menu utama, kita bisa ketik angka 0. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, misalnya kita ingin melakukan pemeriksaan fakta terkait isu yang kita terima di WhatsApp. Nah, kita tinggal ketik angka 1. Nah, misalnya, jadi kita akan dapat balasan dan kita tinggal ketik kata kunci dari isu yang ingin kita cari. Misalnya, kita ingin cari tentang eh, pemilu nih yang lagi hangat gitu, yang sudah mulai rame ya Kak ya. Nah, kita tinggal ketik pemilu saja. Nah, ini dia akan menjawab dengan 5 artikel terkait pemilu yang sudah ada di cekfakta.com gitu. Ya, masih kurang 1. Dia masih cari, tidak apa-apa. Nah, pertanyaannya kan ini kan yang ada nih. Nah, bagaimana kalau kita cari yang nggak ada gitu? Misalnya isu yang benar-benar baru gitu. Kita ketemunya misalnya tentang kecelakaan apa gitu yang lagi rame di media sosial, kita pengen tahu. Biasanya kan kalau yang kayak gitu-gitu tuh kan kalau tidak ada hoaxnya ya tidak akan masuk ke sini. Nah, kalau tidak ada, dia akan laporan teman-teman tetap akan masuk eh, dan nanti itu akan dikerjakan oleh teman-teman pemeriksa fakta di Mavindo. Kemudian apa namanya itu kalau temuannya sudah dijadikan sebuah artikel dan diunggah ke database kami, maka eh, Kalimasada ini akan secara otomatis mengirimkan jawaban dari apa namanya itu pertanyaan teman-teman. Ya, misalnya, nah kayak yang ditanyakan oleh Kak Maulana, misalnya yang lagi rame banget ya, yang memang agak mengerikan itu. Nah, kayak gitu tuh kan, setahu saya tidak ada isu ataupun laporan terkait hoaxnya yang masuk ke kami, maka itu tidak akan ditemukan gitu. Tapi kalau nanti ada isu terkait tentang itu dan jadi hoax, misalnya ada hoaxnya.
Nah, itu bisa saja apa namanya itu kami buatkan artikel walaupun mungkin misalnya videonya itu beda gitu, bukan video yang lagi beredar, misalnya videonya itu cuman orang lagi blender biasa aja gitu, cuman dikasih narasi itu kucingan di blender. Nah, itu bisa saja nanti apa namanya itu kami jadikan artikel, kemudian berdasarkan laporan yang sudah dikirimkan, laporan itu akan dibalas dengan artikel tersebut, gitu. Nah, selain itu ada beberapa menu lain seperti ini adalah seperti yang di nomor 3 ini. Ini adalah tips dan trik untuk melawan hoax secara sederhana. Kalau teman-teman ingin baca-baca bisa juga. Jadi tinggal ketik angka 3. Nah, oke, sebentar. Oke, sorry, saya agak salah ya. eh Oke, nah, jadi eh seperti kesalahan saya, teman-teman mungkin kalau ingin ini balik dulu dengan cara ketik angka 0 ya, baru eh, pilih lagi menu yang ingin dipakai. Nah, kita ketik angka 3. Nah, ini adalah tips dan trik untuk melawan hoax ya. Kemudian kalau teman-teman ingin pakai menu lain, ketik dulu angka 0. Nah, untuk teman-teman yang mungkin takut, nanti kalau aku chat dengan chatbot ini, apakah data-dataku aman? Nah, ini kami pastikan aman karena walaupun kami menerima laporan dari teman-teman, yang kami terima itu hanya laporannya ya. Jadi cuma laporannya saja, bukan tidak beserta nomor teman-teman. Jadi kami tidak tahu tuh siapa yang lapor gitu. Jadi benar-benar ini adalah safe ya. Jadi teman-teman bisa cek tentang privasi ini di bagian privasi nomor 5. Silakan diperiksa. Nah, jadi apa namanya itu pesan-pesannya akan tersimpan, nomor teleponnya juga akan tersimpan, tapi kami tidak akan tahu gitu. Walaupun apa namanya itu teman-teman ya chatnya kayak tadi ya random ya nanya udah makan atau belum ya kami tidak tahu itu siapa gitu. Nah, itu apa namanya itu yang bisa teman-teman lakukan di chatbot Kalimasada secara sederhana. Ini tuh sekali lagi memudahkan untuk teman-teman yang mungkin kayaknya males banget gitu harus nyari sendiri ke gitu karena ya Kalimasada ini kan dikembangkan pertama kali itu pada tahun 2018 menjelang Pilpres 2019. Kemudian di apa namanya itu diupdate lagi, diperbarui lagi menjelang bukan menjelang ya, pada saat pandemi COVID-19 gitu. Sekali lagi tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat melakukan periksa fakta secara cepat dan sederhana. Jadi tidak apa namanya itu tidak perlu membuka fitur-fitur lain yang apalagi kalau memang kondisinya lagi agak susah untuk buka laptop gitu. Nah, kalau nomor 4 itu adalah tentang kami ya. Tentang kami itu adalah tentang Mapindo. Jadi bisa teman-teman buka juga misalnya kembali ke dulu ke 0, kemudian ketik 4 lalu kirimkan. Nah, ini adalah tentang Mapindo ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen tahu juga tentang Mapindo, bisa juga dicari di chatbot Kalimasada ini. Gitu. Nah, triknya untuk teman-teman yang ingin apa namanya tuh lebih mudah melakukan pencarian, lakukan pencarian dengan kata kunci saja dulu ya. Misalnya tuh kalau pengen
tahun misalnya tadi tuh yang ditanyain Kak Maulana misalnya yang lagi rame banget di media sosial tentang kucing yang di apa namanya dianiaya itu, mungkin teman-teman bisa ketik kata kucing gitu. Nah, siapa tahu ada artikel terkait itu. Cuman setahu saya saat ini memang belum ada ya terkait kucing yang disiksa. Nah, ini ada satu yang agak nyelip ya, namanya juga chatbot. Jadi kadang-kadang dia rada aneh. Nah, ini mungkin ada kata-kata kucing di dalam artikelnya. Cuman seperti yang teman-teman lihat, nah ini ada artikel-artikel yang di dalam artikelnya itu ada kata kunci kucingnya gitu. Ini kota kedua kota kedua Malaysia itu kalau nggak salah ada kata kunci kucing juga. Nah, jadi teman-teman bisa aja cari dapatkan artikel lain terkait eh, kata kucing gitu. Atau misalnya teman-teman pengen tahu terkait isu pandemi, misalnya kita ketik aja kata-kata pandemi. Jadi isu-isu terkait apa yang ada di cekfakta.com itu akan dimunculkan gitu. Nah, juga yang mungkin teman-teman yang belum pernah sama sekali menggunakan kalimat sadap, sekedar info. Jadi artikel-artikel yang dimunculkan eh, apa namanya tuh ini adalah artikel yang memang sudah di input ke cekfakta.com gitu. Nah, jadi kalau memang teman-teman cari artikelnya adalah artikel berita umum, itu memang tidak ada karena ya kita hanya spesifik artikel yang ada di cekfakta.com begitu. Jadi kadang ada juga mungkin teman-teman yang cari itu ya apa namanya itu berdasarkan berita-berita yang lagi rame gitu, misalnya kayak kemarin ada kecelakaan bis pariwisata kayak gitu-gitu tuh karena sampai saat ini dan semoga tidak ada ya, tidak ada hoaxnya, jadi ya tidak ada di cekfakta.com begitu. Gitu, Kak. Atau kalau misalnya pengen kayak Kak Rival yang di kolom chat pengen apa namanya tuh tahu tentang wilayah misalnya, ketik aja nama wilayahnya gitu. Misalnya Kak Rival pengen tahu tentang isu-isu yang ada di wilayah Maluku yang sudah ada di cekfakta.com. Bisa juga ketik nama kota ataupun nama wilayahnya seperti Maluku. Nah, ini ada beberapa artikel ya. Nah, ini ada 5 artikel terkait Maluku, seperti misalnya nomor 3-nya itu ini 19 Februari 2023 itu ada isu tentang gempa 10,4 skala Richter yang hancurkan Maluku gitu. Nah, jadi bisa juga mencari berdasarkan nama wilayah gitu. Oke. Nah, selalu jangan lupa kalau ingin kembali ke menu utama itu ketik angka 0. Jadi kalau kalau menurut saya ini adalah cara periksa fakta yang cukup mudah ya ketimbang ya karena kan kalau melakukan pencarian gambar dan lain-lain kan masih masih agak-agak sulit ya. Teman-teman harus buka Google dan lain-lain. Kadang mungkin rasanya kayaknya sebagian besar dari kita termasuk saya sendiri kadang-kadang ya eh, kalau harus cari lagi tuh ya rada-rada sungkan apalagi kalau kita butuhnya cepat. Nah, dengan penggunaan kalimat sada ini itu harusnya cukup memudahkan teman-teman untuk melakukan pemeriksaan fakta. Begitu. Nah, itu
itu sih terkait praktek yang bisa apa namanya kita lakukan. Kalaupun memang teman-teman misalnya dapat isunya kalau di WA itu kan biasa kan di forward biasanya panjang banget gitu berapa paragraf itu juga bisa di apa namanya tuh di forward ke sini. Cuman memang biasanya kesulitannya adalah chatbotnya agak susah untuk apa namanya tuh mencari kata kunci yang ingin dicari. Nah, nanti dia akan masuk jadi laporan ke teman-teman pemeriksa fakta di Mapindo dan itu nanti akan segera diupdate juga gitu. Karena kita punya tim namanya tim Kalimasada yang bertugas melakukan update tiap harinya terkait laporan-laporan yang masuk ke Kalimasada ini. Gitu. Nah, untuk pemeriksaan berita luar negeri bisa juga bisa. Tapi itu lagi sekali lagi yang penting datanya sudah ada di cepata.com kalau ingin mendapatkan jawaban secara langsung gitu. Nah, kalau kalau dia belum ada ya mungkin teman-teman karena kalau dia laporannya masuk itu nanti kan akan dikerjakan oleh manusia ya, oleh orang gitu, oleh tim kami. Jadi mungkin butuh waktu mungkin ya lebih dari beberapa jam gitu. Apalagi kalau misalnya isunya masih isu-isu baru yang kadang-kadang belum ada verifikasinya ataupun belum ada informasi validnya begitu. Oke. Oke, baik Mas Ya, Adi. Ini kita mau coba lanjut ke sesi Q&A kali ya, Mas. boleh, boleh, Soalnya boleh, dari boleh. tadi kayak teman-teman pada banyak yang bertanya nih, Mas. Iya, Pada iya. penasaran kayaknya nih. Dan tadi saya juga udah nyoba nih kalimat adanya dan benar-benar praktis ya, Mas. Tinggal di-save, Betul, betul. memudahkan banget sih apalagi buat generasi baby boomers tuh, Mas. Biasa kan maunya pakai WA gitu. Nah, cocok banget nih pakai chatbot dari Kalimat Sada. Oke, Betul. baik Mas, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas, pemaparan materinya yang insightful banget sih dari Mas Adi. Mungkin, teman-teman sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh banget ya untuk raise hand, atau kalau malu-malu juga boleh untuk menuliskannya menggunakan kolom chat, seperti teman-teman sebelumnya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Maulana Rangga. Pertanyaannya, Kak, apakah itu Mavindo Kalimasada? Mas Adi pertanyaannya dari Kak Maulana. Iya. Oke, mungkin Kak Maulana ikutnya baru di tengah tadi ya, karena di awal kita juga sudah cukup menjelaskan. Nah, jadi Kalimasada itu adalah nama dari chatbot yang chatbot WhatsApp yang dimiliki oleh Mavindo. Kenapa kita namain Kalimasada? Jadi eh, chatbot ini itu apa namanya tuh database-nya itu namanya Yudhistira. Jadi kita punya situs untuk database baik cekfakta.com ataupun Kalimasada namanya Yudhistira. Nah, Kalimasada ini sendiri berdasarkan cerita pewayangan itu adalah senjata yang digunakan oleh salah satu tokoh pewayangan gitu. Nah, harapannya di apa namanya di Mapindo sendiri Kalimasada ini bisa menjadi senjata untuk melawan hoax gitu. Nah, itu Kak Maulana. Jadi eh, namanya aja sih untuk lebih mudah mengingat aja. Jadi kan kalau chatbot anti hoax Mapindo kayaknya terlalu panjang ya 3 kata gitu. Terus sengaja memang dibuat satu kata biar orang juga penasaran dan bertanya-tanya seperti yang dilakukan oleh Kak Maulana. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi. Namanya ternyata sangat filosofis ya Mas di balik Betul, pembuatannya. betul, Keren betul. banget sih. Ini ada lagi nih Mas pertanyaan yang masuk dari Kak Rival. Pertanyaannya, apakah berita viral bisa dicek langsung di Kalimasada, Mas? Terus apakah di Kalimasada bisa tidak menggunakan gambar? Oke, iya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk berita viral, kalau memang dia sudah ada di
apa namanya tuh database Yudhistira yang saya sebut itu harusnya sudah bisa dicek. Kalaupun belum ada, ya mungkin butuh waktu mungkin ya beberapa jam atau mungkin bisa sampai lebih dari 24 jam ya karena setiap laporan yang masuk kita cek terlebih dahulu, kita carikan faktanya, baru kita update dan sekali lagi kalau sudah ada update-nya secara otomatis Kalimasada akan kirim jawabannya ke pelapor gitu. Nah, apa namanya tuh, pertanyaan keduanya, apakah di Kalimasada bisa menggunakan gambar? Sampai saat ini karena kita sudah beberapa kali melakukan proses pengembangan dan terkait ketentuan juga dari WhatsApp yang WhatsApp itu sebenarnya kalau teman-teman tahu juga dia punya inskripsi. Jadi sebenarnya percakapan yang diteruskan itu tidak bisa apa namanya tuh dibaca oleh pengguna lain. Nah, itu kita masih agak kesulitan di situ. Jadi sampai saat ini kita belum bisa menggunakan gambar gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Kak Agustinus. Ya. Pertanyaannya adalah, selamat sore Kak, saya Agustinus. Tadi ada gangguan jaringan. Saya mau tanya bagaimana bisa masuk di Kalimasada. Mas tadi padahal udah sempat kita praktikkan ya Mas, tapi mungkin Iya. terlewat nih dari Kak Helen. Ya, Kalimasada itu sekali lagi adalah chatbot WhatsApp. Jadi yang perlu dilakukan adalah step nomornya. Nomornya itu 0859 21 600 500. Saya kirimkan juga di kolom chat. Atau bisa juga mengunjungi Kalimasada itu melalui short URL seperti yang sudah dibuat, yaitu bit.ly halo Kalimasada. Nah, yang seperti yang saya kirimkan di kolom chat. Jadi itu kemudian tinggal di save nomornya, kemudian bisa di apa namanya itu dikirimi pesan seperti pengguna WhatsApp biasa. Cuman karena ini adalah chatbot, sekali lagi dia jawabannya adalah jawaban otomatis gitu. Jadi tidak berinteraksi seperti pengguna WhatsApp manusia biasa gitu. Oke Mas, terima kasih ya Mas atas penjelasannya. Selanjutnya ada lagi nih Mas Ya. pertanyaan dari Kak Sugeng Syamsuri. Pertanyaannya, apakah Kalimasada bisa ditambahkan menu tentang tips-tips kenali hoax dan materi-materi lainnya terkait cek fakta? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Sugeng. Ya, itu ide yang sangat menarik. Saat ini memang kalau di Kalimasada itu baru ada fitur yang kalau teman-teman pilih yang nomor 4 itu tips dan trik untuk kenali hoax itu memang masih agak sederhana ya, belum 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 full kayak kalau misalnya tuh materi-materi periksa fakta yang sudah mungkin teman-teman pelajari baik di Mavindo ataupun di Kaizen Room misalnya. Nah, jadi memang masih sederhana sih itu. Tapi itu ide yang sangat menarik. Mungkin bisa diusulkan kepada apa namanya itu founder Mavindo yang juga mengembangkan chatbot Kalimasada ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi atas jawabannya. Jadi memang bisa ya Mas nantinya dimasukkan sebagai Bisa saran banget, gitu bisa ke banget, bisa depannya. banget, bisa banget. Oke, teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, oh, ini masih ada ternyata, Mas. Pertanyaan dari Kak Maulana lagi nih. Jika Ya. kita mencari fakta seperti itu diawasi secara langsung dari pusatnya langsung Mavindo Kalimasada, terima kasih. Ya, tentunya karena mungkin kalau teman-teman carinya itu informasi-informasi yang belum ada di database-nya Kalimasada, pengawasan di sini adalah tentunya tim kita tuh tiap hari cek ya apakah ada laporan baru atau yang masuk atau enggak gitu. Jadi
Pengawasnya itu dalam bentuk seperti itu, bukan bukan dalam artian kita liatin ini siapa sih yang ngirim gitu, enggak ya. Jadi kita itu yang kita cek adalah laporan yang masuk. Jadi kalau ada laporan baru dan memang belum ada di cekfakta.com ataupun di database Kalimasada, ya sesegera mungkin kita usahakan untuk membalas. Sekali lagi sebagai salah satu tim dari chatbot Kalimasada ini, saya menjamin bahwa kami tidak tahu nomor pelapor. Jadi kami cuma terima laporannya doang gitu. Karena sistemnya juga sudah otomatis, sehingga kalau misalnya apa namanya tuh, kadang ada juga yang menggunakan chatbot Kalimasada ini dikira kita tuh bagian dari WhatsApp ya, walaupun ini hasil kolaborasi dengan WhatsApp ya, tapi kita bukan bagian dari WhatsApp. Jadi kadang ada juga Kak yang mengirimkan minta tolong akun saya diblokir kayak gitu-gitu. Jadi nah kita nggak tahu tuh, kita nggak bisa bantu gitu. Oke, semoga sudah terjawab ya Kak Ya, Maulana. Karena ternyata nih Kalimasada banyak menghadapi juga chat-chat orang-orang betul, random di betul, WhatsApp. betul, betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Mas, dari Pak Ya, Firdaus. Pertanyaannya, mau bertanya, apakah Kalimasada aktif online selama 24 jam ataukah ada jam tertentu? ya. Sejauh ini kita usahakan 24 jam online. Cuman karena kita juga apa namanya tuh chatbotnya itu juga ada pihak ketiga yang membantu by system. Nah, ini kadang-kadang ya namanya juga eh, ja- kita menggunakan jaringan internet dan lain-lain. Itu juga ada halangan kadang-kadang di jaringan internet sehingga kalimat sadanya tidak bisa diakses kayak gitu-gitu. Cuman sejauh ini ya secara sistem sih 24 jam bisa dihubungi gitu. Makanya kadang tadi saya sempat bilang mungkin ada teman-teman yang lagi tengah malam gabut, nggak bisa belum bisa tidur, overthinking, mau chat gebetan nggak dibalas-balas, akhirnya malah chat ke Kalimasada kayak gitu. Dan dengan chat yang random-random banget lah pokoknya. Itu sih. Oke, baik Mas Adi. Terima kasih ya Mas atas pemaparan materinya dan juga Ya, sesi tanya jawabnya nih, penjelasan-penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Dan pertanyaan dari Kak Firdaus tadi sekaligus menutup sesi Q&A kita pada sore hari ini. Dan selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan beberapa simpulan terkait apa yang sudah kita diskusikan pada kesempatan sore hari ini. Tadi tuh ternyata kita sudah mempelajari nih teman-teman bagaimana cara menggunakan chatbot dari Kalimasada dan caranya tuh mudah banget teman-teman tuh cukup untuk nge-save nomor dari Kalimasada yaitu di 085921600500 atau kalau bisa pengen lebih mudahnya bisa bit.ly garis miring halo Kalimasada. Nah, nanti teman-teman tuh di sana juga akan disuguhkan dengan berbagai menu dan teman-teman bisa menyesuaikan apa yang ingin teman-teman inginkan untuk tanyakan terkait dengan hoax-hoax. Nah, itu tadi apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini. Dan ternyata nggak kerasa nih udah lebih kurang 1 jam kita bersama dalam sesi Ngerti Digital pada sore hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Adi yang sudah meluangkan waktu untuk sharing ilmunya bersama dengan kita dan tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang telah hadir dalam kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama pada sore hari ini juga bisa bermanfaat dan membawa dampak yang positif bagi kehidupan kita. Dan selanjutnya nih buat teman-teman, teman-teman ngerasa seru gak sih dengan event yang kita selenggarakan hari ini? Boleh kali ya dikasih reaction-nya seru atau enggaknya? Nah, kalau teman-teman merasa seru dengan event yang kita lakukan dan pengen berkolaborasi untuk menyelenggarakan event yang serupa, boleh banget untuk japri admin dari Kaizen Room atau juga
DM IG @kaizenroom karena kami berharap bisa memberikan dampak yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Nah, sebelum menutup kelas ngerti digital kita pada sore hari ini, boleh kali ya teman-teman kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu, karena rasanya nggak lengkap nih kalau kita tidak mendokumentasikan sesi hari ini. Jadi untuk itu, bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera, boleh ya untuk menyalakan kameranya sebentar. Oke, di sini udah ada Kak Fajar nih yang dari tadi saya lihat-lihat udah stay terus nih untuk menyalakan kameranya. Halo Kak Fajar. Ada juga Kak Maulana, Kak Firdaus, terus ada juga Kak Sugeng. Oh, ada lagi nih yang baru join lagi Kak Katarina Rachel. Oke, mungkin teman-teman yang lain boleh menyalakan kameranya juga ya, atau mungkin lagi ngerapi-rapihin dulu nih. Biasanya kalau cewek-cewek ngerapihin kerudungnya, ngerapihin baju kan. Oh, ini juga ada Kak Husna. Oke deh, mungkin kita bisa mulai kali ya untuk sesi dokumentasinya. Kepada kakak operator, mohon bantuannya. Kita akan dokumentasikan dalam 3 kali ya, teman-teman. Mungkin bisa saya hitung untuk yang pertama, 1, 2, 3, cheers. Yang kedua, 1, 2, 3, cheers. Nah, yang terakhir nih, mau request gaya apa teman-teman? Kita samain nih gaya bebasnya. Oh, sarang heo ya, Kak Husna. Boleh teman-teman kayak gini ya yang terakhir. Oke, 1, 2, 3, cheers. Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah bersedia untuk menyalakan kameranya. Ini Kak Hervina, kamera depan saya rusak, Kak. Oh iya, nggak apa-apa Kak Hervina. Terima kasih sudah bergabung dalam acara Ngerti Digital di sore hari ini. Saya juga ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mas Adi dan tentunya kepada teman-teman semua yang telah join dari awal hingga selesai. Dan saya juga ingin mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Oh iya, saya juga ingin mengingatkan bagi teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah ada di kolom chat, karena link absensi ini berguna untuk mengklaim sertifikat. Baik, itu dia sesi Ngerti Digital kita pada sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa di kelas Ngerti Digital sesi berikutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sehat selalu teman-teman. Terima kasih Mas Adi.